Pemirsa, harga kedelai yang naik membuat pengrajin tempe dan tahu mengurangi jumlah produksi. Bahkan ukuran tahu dan tempe dipotong lebih kecil dari biasanya untuk menekan biaya produksi. Harga kedelai yang meningkat berdampak besar pada pengusaha tahu dan tempe. Di Kampung Tahu Kecamatan Bojong, Pekalongan, Jawa Tengah, pengusaha terpaksa mengurangi produksi dari biasanya 2 kuintal, sekarang hanya 1 kuintal. Selain itu, ukuran tahu yang biasanya dibagi menjadi 8 irisan, kini menjadi 9 irisan. Ukuran dibuat semakin kecil agar harga jual di pasar tidak naik, berkisar Rp200–500 per buahnya. Tidak hanya itu, 60% pengusaha tahu pun terpaksa menghentikan produksinya karena tidak mampu membeli bahan baku. Kenaikan harga kedelai mahal itu semua kegiatan di Kampung Tahu itu perai semua, Mas. Nggak kayak dulu sebelum ada pandemi, ditambah ada kenaikan kedelai. Dulu kan ada wisata edukasi di sini. Ini setelah ada kenaikan kedelai, ada pandemi, udah perai semua, Mas. Hal yang sama juga terjadi di Yogyakarta. Pengrajin di Bantul terpaksa mengurangi berat dan ukuran tahu dan tempe, tujuannya agar harga di pasaran tetap sama, sehingga tidak kehilangan pelanggan. Pengrajin pun mengurangi jumlah produksi. Jika biasanya memproduksi 5 kuintal kedelai, kini hanya memproduksi 2,5 kuintal. Ya pemirsa, kami mohon maaf atas kesalahan teknis. Kita ke informasi berikutnya. Tidak hanya perajin dan penjual tempe, pengusaha warteg juga terdampak langkanya tempe dan tahu di pasaran. Akibatnya omset pengusaha warteg ikut anjlok dan dipaksa mengakali keberadaan tempe tahu favorit pembeli. Tempe dan tahu menghilang. Tak hanya di pasaran, tapi kini juga melanda sejumlah warung makan atau warteg di penjuru ibu kota. Langkanya tempe dan tahu di pasaran membuat pengusaha warteg ikut pusing 7 keliling. Mengingat tahu dan tempe adalah menu favorit yang selalu dicari konsumen. Akibatnya omset pengusaha warteg ikut anjlok. Tak tanggung-tanggung, pendapatan mereka turun hingga 50%. Mereka dipaksa memutar otak agar tak merugi. Kalau harga tempe sih pasaran memang barangnya agak susah, cuman harga sih tetap biasa, cuman barangnya ini diperkecil, tadinya besar, gede, cuman diperkecil barangnya. Para pengusaha warung makan berharap pemerintah dapat mengendalikan harga kedelai di pasaran, sehingga harga tahu dan tempe dapat kembali normal. Dari Jakarta, Muhammad Ardiansyah Putra, iNews melaporkan. Ngomong-ngomong soal tahu, biasanya tahu ini kan diolah dengan cara digoreng atau dibikin tahu bacem. Nah, Wilson udah pernah belum nih nyobain tahu yang dijadikan donat? Hah? Emang bisa tahu jadikan donat? Itu caranya gimana? Ada dong, dan pastinya nggak kalah enak sama donat-donat lain karena juga dikasih topping. Coba kita lihat informasinya ya. Nggak, kalau donat-donat ini ternyata bahan dasarnya tahu loh. Iya, tahu yang kita makan sehari-hari bisa disulap oleh pasangan Siti Muarofah dan Risa Novianto menjadi donat yang lezat. Apalagi kalau donatnya dikasih topping saus coklat, stroberi, kacang, dan lainnya. Nah, kita coba bikin ya. Pertama, campurkan tahu dengan tepung terigu dengan perbandingan 1:2. Kemudian masukkan telur dan gula dan beberapa tambahan lainnya. Setelah jadi adonan, baru dicetak. Jangan lupa ada bolongan di tengahnya ya. Nah, habis itu tinggal digoreng dan dihias deh. Ini berawal dari awalnya karena kami berada di lingkungan perkampungan yang mayoritas adalah pengrajin tahu. Jadi di sini niat awal saya hanya ingin mengangkat bahwasanya tahu itu tidak hanya dijual dengan harga yang murah, apalagi dengan varian-varian yang seperti itu saja. Donat berbahan dasar tahu pun menarik perhatian para pembeli. Apa ini, Mbak? Penasaran aja, soalnya kalau yang lain kan donat-donat biasa, kalau yang ini kok pakai tahu, jadi ya penasaran juga, rasa berkembang. Kalau bisa ada rasa-rasa yang lain selain donat, maksudnya yang pengolahannya dari olahan tahu ya. Nah, donat tahu ini diproduksi di Pekalongan, Jawa Tengah. Satu kotak donat dijual dengan harga Rp15.000. Nah, kalau kamu berada di luar wilayah Jawa Tengah, mungkin resep ini bisa Anda coba sendiri di rumah.
Selamat berkreasi. Dari Pekalongan, Jawa Tengah, Suryono Soekarno, iNews melaporkan. Aksi penyelamatan seekor anak kucing yang terjebak di bagian saluran tengah Paralon berlangsung dramatis. iNews Siang akan kembali dengan informasi selengkapnya. Tetaplah bersama kami.